Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, setelah sekian lama akhirnya kita ketemu lagi dengan Mitsubishi Xpander Cross. Apa uniknya Xpander Cross ini? Ini adalah kasta dewanya Xpander Cross. Setidaknya di sini ada 3 unit ya, ada di sana 2 unit, lalu kemudian depan kita persis ada 1 unit tuh. Dan maybe di tempat lain ada juga. Yang jelas ada banyak Xpander Cross di sini, dan buat kalian yang tertarik dengan Xpander Cross, nggak usah malu-malu buat hubungi kontak kita di deskripsi ya. By the way, ini adalah kasta sultannya Xpander Cross, dan untuk area pemasaran kita di wilayah Indonesia Timur ya, Makassar dan seluruh Indonesia Timur, termasuk di Jabodetabek tuh. Kalau misalkan kalian ada di Jabodetabek, butuh Mitsubishi Xpander Cross atau Mitsubishi lainnya, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. By the way, ini adalah kasta sultannya Xpander Cross. Sekali lagi, yang mobil ini itu dipasarkan di kisaran 329.500, hampir 330 juta untuk harga Makassar. Untuk harga yang lainnya kalian tinggal tanyakan lagi di kolom deskripsi atau hubungi kontak kita di deskripsi. Kalian lokasinya di mana, butuh mobil apa, tinggal ditanyakan ke kita, bakal kita respon segera mungkin. Nah, Mitsubishi Xpander Cross Premium Package. Buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan bagikan video ini kemana-mana melalui media sosial kalian, karena ada banyak yang akan kita bahas tuh. Ada single cabin juga di sana, dan ada truk juga DL300, dan ada banyak lagi tuh. Nah, kita mulai dari kenapa mobil ini masih sangat worth it di antara gempuran mobil-mobil sejenisnya. Ada Honda BR-V di situ baru, lalu kemudian ada Toyota New Veloz, lalu kemudian ada Suzuki XL7 kalau nggak salah. Mobil ini kalau kita lihat ya, dari fasianya masih kelihatan ganteng. Nah, Mitsubishi Xpander yang Ultimate ini memang kelihatan mewah ya. Kelihatan mewah, kelihatan futuristis, tapi si Mitsubishi Xpander Cross ini dia lebih menonjolkan kesan yang tangguh. Bentuknya yang agak mengotak-ngotak kayak gitu, jadi kelihatan lebih fleksibel, jadi kelihatan lebih enak buat dilihatnya, dengan bentuk bodi yang lebih gambot tuh kelihatannya. Kalau kita lihat di bagian bawah, velgnya udah pakai ring 17 sama seperti si Mitsubishi Xpander yang Ultimate ini. Dan salah satu yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih keker adalah adanya tambahan over fender, lalu kemudian side skirt di bagian belakang dan bagian depannya tuh. Ada front undergarnish, lalu kemudian untuk fog lampnya yang itu tuh, fog lamp dia udah pakai yang LED bos yuk. Kalau si Xpander Ultimate masih pakai yang bohlam. Dan untuk lampunya, untuk lampu sen yang ada di bawah itu masih pakai bohlam biasa. Lampu utamanya itu masih pakai udah pakai LED reflektor lah ya. Di atas positioning lampnya masih pakai lampu lamanya Xpander yang ini dulu ya, masih dipakai di sini. Tapi tenang, bentuknya ya balik lagi ke selera sih, tapi memang kelihatan lebih laki ya kalau saya lihat si Xpander Cross ini ketimbang si Mitsubishi Xpander. Menurut kalian gimana? Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah bosku. Ya, berpendapat itu bebas. Nah, kenapa ini kasta mewah? Ini kelihatan dari adanya hood emblem yang ada di depan nih, Xpander Cross, dan ini warnanya warna hitam bos. Jadi di bagian bawah sini, di bagian grillnya tuh warna hitam, perpaduan antara si hood emblemnya Xpander Cross yang warna hitam jadi kelihatan cocok sekali, dan dia sangat matching perpaduan warnanya. Nah itu, terus kalau kita lihat ya, model bonetnya itu beda antara Xpander Ultimate ini dengan Xpander Cross. Ini masih pakai bonet lama ya, dan memang sepertinya ya harusnya beda ya antara Xpander Cross dengan Xpander, sekalipun masih pakai nama-nama Xpander. Entah nanti ada nama Mitsubishi Cross ya, kita nggak tahu. Tapi ini Xpander Cross, sama kayak Toyota tuh, ada dulunya Avanza Veloz jadi Avanza. Nah, by the way, salah satu yang menjadi keluhan, dan mudah-mudahan nanti setelah facelift jarak offset bannya si Xpander Cross ini dibikin beda dengan Xpander. Kalau Xpander kan memang offset bannya sama ya, cuman karena adanya tambahan over fender ini jadinya bannya kelihatan ngepot. Mudah-mudahan nanti di faceliftnya, kalau misalkan ada facelift Xpander Cross, dibuat lebih masuk ke dalam juga, itu lebih keren lagi bosku. Ini kunci nggak sih? Kebuka. Nanti bakal kita tunjukin bagian dalamnya. Untuk spionnya sama-sama udah pakai yang cover warna chrome kayak gini, dengan garis jendela yang warna chrome juga. Terus di atas ada roof rail yang kalau nggak salah ini maksimum bebannya 20 apa 40 kilo, lupa saya. Kurang lebih 20 kalau nggak salah.
maksimum bebannya. Cuman banyak yang cuman pasang aksesoris bagian atasnya dan membuat mobilnya kelihatan lebih proper dan kelihatan lebih keren ya, ala mobil cross-crossan kayak gitulah ya. Dan kalau kita lihat dari sisi belakang yang beda antara si Xpander Cross dengan si Mitsubishi Xpander ini. Xpander Cross dengan perpaduan warna hitam putih di bagian bawahnya ini memang kelihatan lebih maco ya, lebih maco dengan over fender, lalu kemudian bumper belakang dan depan yang lebih kokoh. By the way, di belakang juga udah pakai kamera mundur tuh, dan ada sensor parkirnya, ada 2, dan keren. Nah, di atas shark fin antena, lalu kemudian di bagian bawah sini tetap ada ininya, defoggernya, ada wiper belakang, udah pakai kaca film Vicol, keren. Dan ya sayangnya ini adalah kasa termewah, tapi dia masih pakai tuas ya untuk buka bagasinya. Kalau si Xpander Ultimate udah pakai tombol, tapi sama tetap masih ditarik juga. Belum yang electric power back door karena kelihatan di sini masih kecil. Mereknya Showa by the way. Tempat buat kitab-kitabnya. Penyimpanannya atau akomodasinya masih sama aja ya untuk semua Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross, karena memang bentuk dalamnya tuh sama persis. Nggak ada lampu area bagasinya, padahal ini adalah kasa termewahnya Cross. Kalau ditambahin jadi lebih seksi lagi. Dan kalau kita lihat ya interiornya, bagian dalam tuh pakai warna blue navy. Jadi beda. Nggak banyak saya lihat mobil-mobil tuh pakai bagian interior yang warna blue navy kayak gitu ya. Setahu saya entah cuman berapa kali saya pernah ketemu sama yang kayak gituan, dan memang itu yang menjadi salah satu kemewahan tersendiri daripada si Mitsubishi Xpander Cross. Kenapa mobil ini menjadi salah satu yang diincar sekalipun harganya tembus di angka 330 ya, kalau nggak salah si Veloz itu tembus di angka 340 ya kurang lebih. Seingat saya lebih mahal Veloz, apalagi kalau yang Veloz TSS ya. Oke, di sana dia ada fitur safety-nya, tapi harusnya balik lagi ke masing-masing orang ya. Butuh fitur safety apa enggak tergantung kebutuhan masing-masing. Ada yang butuh safety-nya, ada yang butuh kerennya, ada yang butuh ground clearance-nya, karena memang mobil ini salah satu keunggulannya adalah dia punya ground clearance yang super tinggi, bahkan lebih tinggi daripada si Xpander Ultimate ini nih. Kelihatan tuh lebih tinggi ground clearance-nya, dengan velg yang ringnya sama antara si Mitsubishi Xpander dengan Xpander Cross. Nah, itu tuh. Terus untuk nutupnya gampang aja, tinggal tarik ke bawah dan banding ke dalam, dan dia effortless, kelihatan udah rapat di sini pada saat kita tutup. Production date-nya di bulan 5. Tanggal 11 bulan 5 sekarang. Pada saat video ini kita bikin itu baru di tanggal 21, ya kurang lebih 10 hari yang lalu diproduksi. Mobil ini udah ada di sini aja, dan memang selama ini lama baru ada unitnya ya yang premium ini. Kita pelan-pelan. Oke, mantap. Di sini itu pakai material yang kulit juga, nih kelihatan ya, kulit blue navy dengan jahitan warna putih. Kalau jahitannya warna merah jadi kelihatan keren ya, atau warna hitamnya sekalian kamuflase. Tapi dengan ini juga udah sangat cukup untuk sisi kemewahannya. Kita tutup lagi, harusnya ini nanti dikeletekin orang yang beli mobilnya ya. Kan sekarang udah jadi kesenangan tersendiri tuh kalau kita lihat reviewer mobil, Evi Traeri, mobil tuh rebutan buat ngeletekin mobil. Kalau di sini mah ya gitulah. Terus untuk ininya, joknya by the way bisa maju mundur. Nah tuh bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Kalau dimundurkan mentok kayak gini tuh sangat lega untuk posisi kaki depan, kakinya di bagian tengah. Nah kalau misalkan kita bawa orang bos ya, anggaplah misalkan kita bawa ini keluar perjalanan, entah keluar makan dari kantor tuh bos ngikut, duduk di belakang, dia bisa dengan santainya ya, ajudan di belakang kejepit tuh kakinya, tapi nggak begitu sempit kok ya. Dan ini sama seperti Mitsubishi Xpander, dia one touch tumble untuk akses menuju ke jok yang paling belakang. Dan kalau kita lihat jarak antara ini dengan sudut paling dekat untuk akses kita masuk itu jauh, kurang lebih 50 cm ya kurang lebih. Dan ini memudahkan pijakan kaki kita juga. By the way, ini bukaan pintunya hampir 90 derajat kalau nggak salah. Jadi sebenarnya sangat lebar, cuma di sini ketahan sama mobil yang ada di sebelahnya. Dan ini memudahkan akses untuk kita duduk di jok paling belakang. Dan saya udah pernah ngerasain di Xpander duduk di jok paling belakang, so far aman dan nyaman kok bosku. Cuman memang nggak senyaman duduk di bagian tengah atau di bagian depan sekalian. Dan yang paling nyaman adalah duduk di kemudinya, apalagi sebagai pemilik mobilnya. Itu yang paling nyaman bosku, karena setiap hari kita bisa ngerasain enaknya Mitsubishi Xpander Cross ini, karena memang mobil ini menonjolkan sisi kenyamanannya. Nah kita lihat ya, ini nggak asal dibuat ya, sebenarnya nggak nyampe ke bawah juga.
busa joknya, cuman ini dibuat finishingnya jadi lebih kelihatan tebal tuh kalau kita tutup kayak gini ya. Jadi kelihatan mewah ya, kelihatan proper, nggak asal-asalan tuh. Jadi enak aja dilihatnya. Dan ini blue navy perpaduan dengan warna hitam. Di bagian situ ada USB slot ya dengan C2C. Terus bagian dalam tuh, ini butuh effort juga untuk penutup. Maybe untuk kekedapan, karena di sini ada karetnya, di sini ada karet lagi untuk peredam. Jadi mesti sedikit didorong ke dalam. Nah, untuk bagian depan kita pelan-pelan aja biar aman buat mobil sampingnya. Oke, good. Ini sama material kulit ya, dengan jahitan asli. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa sih Xpander Cross yang premium package ini menjadi salah satu yang paling diincer dan paling banyak dicari, karena satu-satunya Mitsubishi Xpander di seluruh tataran Xpander yang pakai jok dengan material kulit nih. Ada high adjuster, dan ini material kulitnya sama kayak yang ada di Pajero Sport ya. Bahkan kalau menurut saya dengan perpaduan warna blue navy dan warna hitam ini lebih mewah kelihatan dari yang Mitsubishi Pajero Sport. Tapi itu balik lagi ke selera. Nah, ini terlalu rendah. By the way, setirnya bisa buat maju mundur dan naik turun. Jadi so far sangat asik buat dikemudikan. Di bagian sebelah kiri ada audio switch-nya. By the way, seluruh varian Mitsubishi Xpander Cross itu pakai cruise control tapi nggak adaptif. Harusnya yang Cross Premium ini pakai adaptif ya. Tapi kalau di adaptif maybe harganya tembus 340 juga kali ya. Apa 350? 350 itu sekelas Kijang Innova by the way. Ya, gitulah, dengan Innova tuh harganya kurang lebih kayak gitu kemarin, tapi yang manual ya, yang otomatis nggak tahu. Nah, itu kilometernya udah jalan 11 km hampir 12 ya. Nggak ada mobil baru yang 0 km kecuali pada saat dia masih produksi. Itu pada saat diproduksi mesti dites lagi, jadi pasti udah jalan lah ya. Ya kayak gitu. Ada aja biasanya yang mau yang 0 km susah untuk dipenuhi, mesti ngambil langsung dari pabrik kali. Nah, terus ini ada start stop engine-nya, lalu kemudian ada auto start stop engine pada saat di lampu merah atau pada saat berhenti mesinnya mati. Stability control, ada pengaturan spion, dan kalau kita lihat ini dashboardnya, materialnya yang empuk dan pakai benang. Ini nggak putih-putih amat benangnya warna abu-abu ya. Beda kali sama yang di jok ya, kurang lebih sama ya, berarti nggak warna putih, benangnya warna abu-abu ya. Salah. Kuncinya sama semua untuk seluruh mobil-mobil Mitsubishi. Nah, ini electric parking brake. Ada mode parkingnya juga. Kalau mau parking kondisi netral, tinggal colokin kuncinya masuk dalam sini nih. Ada yang kadang-kadang nggak tahu tuh. Nah, nanti kita demoin dah di video yang lain. Terus head unitnya cukup besar ya. Keren nih head unitnya. Cakep, dan ini masih dimming manual. Lampu bacanya common parts dengan Xpander sebelumnya. Vanity mirror nggak ada ya. Ini memang mobil yang cocok untuk laki-laki karena kelihatan tampilannya laki banget. Transmisi otomatiknya kalau nggak salah udah pakai CVT. AC-nya udah digital tapi dial manual, jadi lebih nyaman dan aman dan mudah untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Bagian bawah sini, tempat buat naruh barang dengan apar yang besar bos. Cakep ya. Dan ini dashboardnya materialnya plastik semua, dan ini finishingnya glossy kayak gini, tapi dalamnya kelihatan kayak ala-ala karbon ya. Coba dilihat tuh, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Tuh cakep bos. Keren ya. Keren Xpander Cross. Di bawah sini ada USB slot, ada 2, jadi nggak perlu rebutan. Sampai misalkan nggak bawa konverter ya, ini kan biasanya masih pakai konverter, nggak bawa tinggal colokin di sini. Kalau misalkan ada 5 handphone yang mesti dicolokin depan, ya tinggal bawa konverter ya, tinggal ditambahin dari sini. Dan di sini buat naruh tempat lagi. Di bagian sebelah kiri juga ada naruh tempat yang sama. Cup holder 2, armrestnya pastinya udah pakai lapisan kulit dengan tempat naruh tisu di bagian dalam sini. Jadi misalkan biasanya kan tisu ditaruh situ tuh, kalau tanjakan atau banting kiri kanan tuh jatuh berhamburan kemana-mana, lebih aman taruh dalam sini tuh. Enak sekali. Nah, itu yang menjadi salah satu keunggulan dari Xpander Cross ini juga. Tempat penyimpanannya praktis dan banyak tempat naruh handphone di situ, di sini, bisa taruh di sini, bisa taruh di pintu bahkan dengan cup holder dan door pocket kayak gitu. Well, itu update kita kali ini tentang si Xpander Cross Premium Package atau kasta sultannya Mitsubishi Xpander Cross. Semoga ini bermanfaat dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru dan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.